KPK menyegel ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Kadis PUPR Rejang Lebong usai operasi tangkap tangan. Meski begitu, roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi kemarau kering mulai mengintai wilayah Sumatera Selatan. Forkopimda Sumsel memastikan arus mudik Lebaran 2026 berjalan aman dan kondusif usai pemeriksaan ruas tol Kapal Betung. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan. Bersama saya Robiansyah, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi dari Bengkulu, saudara. KPK menyegel ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Kadis PUPR Rejang Lebong usai operasi tangkap tangan Senin malam. Meski begitu, roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan normal. Ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Kadis PUPR Rejang Lebong disegel KPK usai operasi tangkap tangan Senin malam lalu. Meski tidak ada aktivitas di ruangan tersebut, kegiatan di kantor Pemkab Rejang Lebong tetap berjalan normal. Sekda mengaku baru mengetahui OTT usai sahur dan menunggu keterangan resmi dari KPK. Ya, pokoknya saya menyatakan bahwasannya roda pemerintahan ini, khususnya pelayanan, tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, saya belum ini. Saya tuh justru tahunya agak setelah sahur ya. Setelah sahur saya tahu kan. Artinya saya belum dapat kepastian siapa saja. Namun kalau dari kita ini cuma memastikan kita tunggulah ya. Kita tunggu. Biasanya kan dari KPK itu kan ada rilis resminya kan seperti apa ya kan. Sementara Bupati, Wakil Bupati, dan Kadis PUPR sudah berada di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV, Rejang Lebong, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, saudara, Partai Amanat Nasional merespons OTT KPK yang menjerat Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Tobari. PAN menyatakan menghormati proses hukum dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Partai Amanat Nasional merespon OTT KPK yang menjerat Bupati Rejang Lebong M. Fikri Tobari pada Senin malam. PAN menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menunggu keterangan resmi dari KPK. Kita menghargai proses hukum yang ada, kita menghargai tahapan hukum yang sedang dijalani ya. Nah, saat ini kita belum bisa banyak komentar sampai dengan rilis KPK secara resmi ya, dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah gitu ya. Kemudian mengharapkan masyarakat Bengkulu untuk tidak termakan berita-berita yang menyesatkan, apalagi sampai memfitnah ya. Dan hal ini juga kami ikut prihatin di situ ya, ikut prihatin di tengah Gubernur Bengkulu lagi marak-maraknya untuk membenahi Bengkulu. Partai juga tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta mengimbau masyarakat menunggu informasi resmi. Bayazir Arlaihan, Kompas TV, Bengkulu. Beralih ke Palembang, saudara, Kapolda Sumsel memastikan arus mudik Lebaran 2026 berjalan aman dan kondusif. Kepastian ini disampaikan usai pemeriksaan di ruas tol Kapal Betung bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memastikan kesiapan jalur mudik, Polda Sumatera Selatan bersama Forkopimda Provinsi meninjau ruas tol Kapal Betung. Peninjauan dilakukan dari Talang Kelapa hingga Kayu Agung, meliputi kondisi jalan, rest area, serta sistem pengamanan. Dari hasil peninjauan, petugas akan memetakan titik rawan kemacetan serta menyiapkan penguatan pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Bisa akan kita simulasikan mana-mana titik yang sekiranya perlu kita amankan. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita semua bahwa Palembang punya kita semua, Sumatera Selatan adalah tanah kita, harus kita amankan. Jadi bumi Sriwijaya harus aman-aman baik.
Kesiapan area istirahat, konektivitas antar ruas, dan penanganan darurat juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan ruas tol Kayu Agung siap digunakan secara optimal setelah perbaikan teknis di lahan gambut rampung dilakukan. Mudah-mudahan mengobati ini. Nah, 1 ini lah jadi tanggal 13 KG. Ini dibuka untuk fungsional arus mudik dan arus balik. Tanggal 13 itu targetnya mulus berarti Pak? Mulus, layak dilalui dan mudah-mudahan tidak berkeluhan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret mendatang dengan volume kendaraan mencapai sekitar 21.000 unit. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mobilnya di mana, Kak? Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperingatkan potensi kemarau kering mulai mengintai wilayah Sumatera Selatan. Pada 2026, musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih ekstrim dibandingkan tahun sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim kemarau 2026 datang lebih awal di sejumlah wilayah Indonesia. Namun di Sumatera Selatan, kemarau diprediksi mulai terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni. Meski tergolong normal secara periode, kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino dan pergeseran indeks dipole mode. Indikator El Nino yang kami pantau saat ini memang dari awal musim kemarau hingga akhir musim kemarau ini memang masih menunjukkan nilai El Nino ya. Jadi kami perkirakan memang cukup kering. Utamanya di Sumatera Selatan adalah kewaspadaan yang perlu ditingkatkan untuk potensi ancaman bencana kebakaran lahan dan hutan. Bijak menggunakan air bersih agar kita dapat menikmati air di musim kemarau ini yang cukup kering nanti. BMKG juga memprediksi puncak kekeringan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi ini meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, saudara, menjelang Idul Fitri, Kepulauan Bangka Belitung masih berpotensi diguyur hujan ringan. Kondisi ini dipicu peralihan musim atau pancaroba. BMKG Depati Amir Pangkal Pinang memperkirakan cuaca di Bangka Belitung menjelang hingga pasca Idul Fitri masih berpotensi diguyur hujan ringan. Kondisi ini dipengaruhi masa peralihan musim dari hujan ke kemarau. Hingga 10 hari ke depan, cuaca diprediksi didominasi langit berawan hingga hujan ringan di sejumlah wilayah. Namun intensitasnya cenderung menurun secara bertahap. Kemasakan untuk saat ini, khususnya di bulan Maret, potensi hujan masih ada, di mana masih masuk kategori menengah, di mana antara 50 sampai dengan 150 mm per dasarian atau per 10 hari itu masih ada. Jadi kami memperkirakan antara mungkin ya plus 3 atau plus 3 hari setelah Lebaran itu hujan antara potensi cuaca antara berawan sampai dengan hujan ringan itu masih ada. Masyarakat dan pemudik diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama bagi yang melintasi jalur laut. Dengan tinggi gelombang di perairan utara Pulau Bangka mencapai 0,5 hingga 2,5 meter. Sementara arus mudik melalui darat dan udara diperkirakan tetap aman. Nanda Adriansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi. Dari Palembang, saudara, perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di Palembang, Sumatera Selatan. 2 pelaku membawa kabur uang tunai 16 juta rupiah dalam berangkas. Keduanya kini masih dalam pengejaran polisi. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pelaku perampokan menodongkan senjata api pada kasir sebuah minimarket di Ilir Barat 1 Palembang.
Pelaku memaksa kasir menyerahkan uang dari laci serta menunjukkan lokasi brankas di lantai 2. Peristiwa terjadi pada Kamis 5 Maret 2026 saat minimarket hendak tutup. Pelaku diduga lebih dulu masuk dengan berpura-pura menjadi pembeli lalu bersembunyi di gudang hingga situasi sepi. Keduanya berhasil membawa kabur uang sekitar 16 juta dari brankas serta sejumlah bungkus rokok. Dia tuh datang sekitar jam 11-an, 11 kurang lah, setengah 11-an dia datang pura-pura jadi konsumen kan dia belanja. Oh, ada kawan kan, pas lah ke tempat toko, ini posisi rolling door lah di gembok kalau dia muncul dari arah belakang tuh, keluar dia. Lu semputan guru. Langsung nodong ke kawan aku yang cewek duluan. Yang dia ambilnya, jolah duit kalau kan. Duit kasiran sama dari berangkat. Polisi yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Senjata diduga oleh keterangan saksi pada saat itu adalah senjata api rakitan dan berhasil mengambil uang sebesar 16 juta rupiah dan sudah dilakukan olah TKP oleh Polres Sumsel dan saat ini Subdit 3 Jatantras Polres Sumsel terus bergerak cepat untuk segera menangkap dan mengungkap pelaku. Sementara kasir yang menjadi korban dilaporkan masih mengalami trauma. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara dari Lampung, saudara, polisi menangkap buronan kasus begal setelah aksi kejar-kejaran dramatis hingga masuk perkebunan singkong. Tersangka sempat melawan dan mencoba kabur. Polisi meringkus buronan begal, AK, di perkebunan singkong, Sekampung Udik, Lampung Timur. AK merupakan pentolan komplotan begal yang kerap meresahkan warga. Ia menjadi buronan sejak membegal sepeda motor seorang petani pada pertengahan September 2025. Tersangka residivis itu juga menganiaya korban dengan senjata tajam hingga mengalami luka serius dan harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Baik, jadi di Wilkum kami yaitu Wilkum Kecamatan Sekampung Udik, pelaku melakukan pembegalan atau pencurian dan kekerasan dengan cara menyerang korban hingga terputus jarinya dan melukai korban di punggung. Lalu kabur membawa kendaraan. Berdasarkan pemeriksaan sementara, untuk pelaku merupakan residivis dan diduga telah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan pencurian dengan kekerasan. Kemudian kami masih dalam pengembangan penyidik. Kini akan ditahan di Polsek Sekampung Udik dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung Timur, Lampung. Kita ke Palembang lagi, saudara. Seorang tersangka pencurian motor dengan modus meminta tumpangan di Palembang akhirnya tertangkap. Tersangka yang diketahui merupakan residivis ini tercatat 9 kali melakukan aksi serupa. YR, seorang tersangka pencurian motor, menyerah saat ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Kalidoni, Palembang. Ia diburu setelah banyak laporan menjadi korban aksinya. Tersangka menjalankan aksinya dengan modus meminta tumpangan pada pengendara motor. Setelah korban berhenti, tersangka memaksa korban turun dengan ancaman lalu merampas kendaraan. Aksi terakhirnya terjadi bulan lalu. Saat itu tersangka menghentikan seorang pengendara di jalan lalu memaksa korban menyerahkan sepeda motornya. Setelah menguasai kendaraan, korban diturunkan di tepi jalan dan tersangka melarikan diri. Dari pemeriksaan, tersangka diketahui merupakan residivis kasus penipuan. Aksi pencurian motor dengan modus serupa telah dilakukannya 9 kali di berbagai lokasi di Palembang dengan korban mayoritas remaja. Pelaku ini modusnya yaitu dengan pura-pura meminta diantar oleh korban setelah sampai di lokasi yang sekiranya sepi yang tujuan oleh tersangka ini, korban disuruh turun dan kendaraan ataupun alat kendaraan korban ini dibawa oleh pelaku. Jadi untuk rata-rata usia korban, ya dapat kami jelaskan rata-rata usia korban menjadi sasaran dari pelaku ini anak-anak ataupun remaja yang sekiranya masih dengan mudah oleh tersangka untuk dikelabui ataupun ditindas, sehingga kendaraan yang dibawa oleh korban dapat diambil alih secara paksa oleh si tersangka.
Dari tersangka, polisi menyita di antaranya telepon genggam dan barang lainnya. Saat ini tersangka kembali menjalani proses hukum dan ditahan di Polda Sumatera Selatan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Polda Sumatera Selatan menggagalkan pengiriman 80 ton batu bara ilegal dari Muara Enim menuju Cilegon, Banten. Dalam pengungkapan ini, 2 sopir truk ditetapkan sebagai tersangka, sementara polisi masih memburu pemilik stockpile serta pihak yang diduga memerintahkan pengiriman tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggagalkan pengiriman 80 ton batu bara ilegal dari Muara Enim menuju Cilegon, Banten. Batu bara tersebut diangkut 2 truk tronton yang dikemudikan 2 sopir. Keduanya ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Ogan Komering Ulu dan ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka AS diketahui sudah 10 kali mengangkut batu bara ilegal atas perintah A. Sementara tersangka TA tercatat 5 kali melakukan pengiriman dengan upah sekitar 13 juta rupiah setiap perjalanan. Saat ditangkap, keduanya menunjukkan surat jalan yang diduga palsu dari sebuah perusahaan. Batu bara yang diangkut diketahui berasal dari stok pil ilegal di Desa Keban Agung, Muara Enim yang tidak memiliki izin usaha pertambangan. Pengungkapan itu pengangkutan batu bara dari Muara Enim menuju ke Cilegon. Jadi dari hasil pengungkapan ini berhasil diamankan yaitu 2 kendaraan yang masing-masing kendaraan mengangkut 40 ton batu bara yang berhasil diamankan beserta supirnya ataupun pengemudinya. Untuk pelanggarannya yaitu angkutan ilegal melanggar undang-undang pertambangan. Polisi kini memburu pemilik stok pil serta pihak yang memerintahkan pengiriman tersebut. Kedua tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan serta terancam 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara dari Bangka, saudara, pemilik truk pengangkut jutaan batang rokok ilegal ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan dilakukan setelah polisi menyelidiki temuan truk bermuatan rokok ilegal di Belitung, Bangka Belitung. Setelah memeriksa sejumlah saksi, penyidik Polres Belitung menetapkan MR alias RO sebagai tersangka dalam peredaran rokok ilegal skala besar. Sebelumnya, polisi menggagalkan peredaran rokok ilegal setelah menemukan truk mencurigakan yang terparkir di lahan kosong di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Tanjung Pandan. Saat diperiksa, bak truk yang tertutup terpal berisi tumpukan kardus rokok tanpa pita cukai. Dari temuan tersebut, polisi menyita sekitar 1.900.000 batang rokok ilegal. Atas nama inisial MR alias RO, usia 43 tahun, warga Pangkalalang, Tanjung Pandan, Belitung. Peran tersangka yaitu sebagai pemilik kendaraan sekaligus sebagai penanggung jawab terhadap kepemilikan rokok ilegal tersebut yang sejumlah 1.900.000. Saat ini tersangka dibawa dan ditahan di Polda Bangka Belitung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kami jeda sejenak, saudara, dan sesaat lagi kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Ketersediaan energi terus diperkuat sejak awal untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat Ramadan dan Lebaran. Pertamina memastikan ketersediaan BBM dan LPG di Sumbaksel aman dan lancar selama periode tersebut. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Sumbaksel tetap aman dan lancar saat Ramadan hingga Idul Fitri. Stok energi telah diperkuat sejak awal untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Distribusi dari terminal ke SPBU, pangkalan resmi, dan lembaga penyalur lainnya berjalan normal tanpa gangguan. Korporasi terus memantau intensif agar pasokan energi tetap terpenuhi.
Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait juga dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi sehingga pelayanan masyarakat tetap optimal. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari build up stok hingga memastikan kesiapan sarana dan fasilitas distribusi agar penyaluran energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan karena ketersediaan BBM dan LPG terjamin dan disalurkan sesuai kebutuhan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kerukunan antar umat beragama di Bandar Lampung terus terjaga. Umat Hindu di wilayah ini membagikan takjil pada warga Muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wujud toleransi antar umat beragama terlihat di Labuhan Dalam, Bandar Lampung. Warga Hindu membagikan takjil gratis pada umat Muslim yang menjalankan puasa. Kegiatan yang telah berlangsung puluhan tahun ini menjadi tradisi tahunan dan dilaksanakan secara swadaya. Ini yang kita bagikan takjil itu ada minuman es, ada kue basah, ada somai, cilok. Untuk kawan-kawanku, saudara-saudaraku yang ada di luar sana, mari kita jaga kerukunan umat beragama. Jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang sepele. Ini kegiatan setahun sekali, jadi untuk semuanya jagalah rutinitas kita. Jangan sampai rutinitas kita minus atau berkurang atau hilang. Jadi saya berharap semua di seluruh Indonesia menjaga rutinitas kita. Tak hanya berbagi takjil, warga Hindu juga turut membantu menjaga keamanan lingkungan dan masjid saat salat tarawih berlangsung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Selain pempek, saudara, Palembang juga memiliki kuliner khas bernama sate cucuk manis. Hidangan ini disajikan dengan cuko berbagai rempah yang memberikan cita rasa manis dan khas di setiap gigitannya. Salah satu kuliner khas Palembang yang tak kalah populer dari pempek adalah sate cucuk manis. Hidangan ini memiliki cita rasa yang khas yang berbeda dari sate umumnya. Sebelum dibakar, daging terlebih dahulu diungkep dengan resep khusus hingga setengah matang. Setelah itu, baru dibakar dengan potongan daging besar yang ditusuk pada lidi. Sate cucuk manis disajikan dengan cukup berbagai rempah yang memberi cita rasa manis khas. Hidangan ini juga dilengkapi dengan sambal nanas dan acar untuk menambah kelezatannya. Salah satu tempat yang masih menjaga kuliner legendaris ini adalah warung sate Wakdin di Jalan KH Azari, 7 Ulu, Palembang. Usaha ini telah ada sejak 1887 dan awalnya dijual berkeliling. Tahun 1887 itu belum berbentuk kayak ruko ataupun ini, tetap zaman dulu kan dipikul pakai bambu itu keliling kan. Jadi kalau zaman dulu tuh naiknya perahu jukung kalau mau ke daerah hilir. Kalau sate Madura kan dominannya banyak menggunakan bumbu kacang. Itu tidak. Kita memang dari zaman dulu mengenalkan khas kuliner kita dari gula aren, kayak pempek. Nah, dia cukanya juga agak beda. Bukan dia bumbunya, mungkin sebagian orang beranggapan kayak cuka pempek, tapi kok beda kayak gitu kan. Waktu zaman SEA Games kemarin, SEA Games Asia, orang dari Korea, Jepang, Afrika, India, kalau Malaysia, Singapura udah sering sih. Kini, sate cucuk manis menjadi buruan dan ramai dicari saat Ramadan sebagai salah satu menu favorit berbuka puasa. Ya, menu ini terasa enak ya, karena selain ini makanan khas Palembang, bumbu-bumbunya aromatik juga terasa sangat enak ya. Berapa kali kita buka puasa sama menu ini? Udah sering sekali ya Kak, karena ya ini salah satu menu favorit kita di Palembang ya, karena
sate ini juga populer, bukan hanya warga Palembang saja, bahkan beberapa negara juga sudah merasakan sate ini. Sate dijual dengan harga Rp60.000 untuk 10 tusuknya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, penjualan kue kering di Palembang mulai meningkat. Pedagang memperkirakan permintaan tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Penjualan kue kering di Palembang terus meningkat menjelang Idul Fitri. Nastar menjadi jenis kue yang paling banyak diburu, disusul kue salju, skipi, dan lidah kucing. Rata-rata kue kering dijual sekitar Rp75.000 per toples atau setengah kilogram. Dalam beberapa hari terakhir, penjualan naik hingga 60% dengan penjualan mencapai 80 toples per hari. Meningkat, ini kayaknya lebaran ini lebih meningkat kayaknya. Kayaknya ramai lebaran ini daripada tahun kemarin. Kalau lihat orang belanja ini kan, kita contohnya Sabtu minggu kemarin itu ramai. Meski lebaran masih pekan depan, warga Palembang sudah memulai berburu kue kering untuk persiapan hari raya. Karena takutnya kalau dekat lebaran ramai, terus harganya naik kayak kita takutnya. Tak hanya kue kering, parsel berisi makanan dan barang pecah belah juga mulai dicari pembeli dengan harga berkisar antara Rp200.000 hingga Rp1,4 juta per paketnya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, banana cookies berbentuk buah pisang menjadi sajian unik yang banyak diburu. Kue kering ini bahkan telah dipesan hingga ratusan toples. Beragam kue kering selalu hadir saat Idul Fitri. Di Palembang, salah satu yang tengah ramai adalah banana cookies. Kue kering ini unik karena bentuk dan warna kuningnya menyerupai buah pisang asli. Kue dibuat dari adonan mentega, gula, telur, tepung yang dibentuk menyerupai pisang lalu dipanggang. Setelah matang, kue dilapisi coklat beraroma pisang sehingga tampilannya semakin mirip buah aslinya. Untuk dari harga kita sudah menyiasatinya lebih dulu sehingga kita menyimpan barang 3-4 bulan sebelum untuk menghindari kenaikan harga yang melonjak. Tapi yang utama kita membedakannya itu adalah kita benar-benar menggunakan bahan premium yang bisa dinikmatin oleh semua customer, baik dari teksturnya, rasanya, warnanya, aromanya. Menjelang lebaran, minat pembeli banana cookies meningkat. Karena bentuknya unik, kayaknya enak kalau ditaruh di atas meja buat teman anak-anak saya. Oh. Harganya tadi berapa nak? Sekitar 125.000. Oh, worth it ya? Iya, worth it banget. Kue ini bahkan telah terjual ratusan toples dan dibanderol sekitar Rp120.000 per toplesnya. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, sejenak Kompas Pagi masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan Kompas Pagi hari ini. Ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Kadis PUPR Rejang Lebong disegel KPK usai operasi tangkap tangan Senin malam lalu. Meski tidak ada aktivitas di ruangan tersebut, kegiatan di kantor Pemkab Rejang Lebong tetap berjalan normal. Sekda mengaku baru mengetahui OTT usai sahur dan menunggu keterangan resmi dari KPK. Ya, pokoknya saya menyatakan bahwasannya roda pemerintahan ini, khususnya pelayanan, tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Nah, saya belum ini. Saya tuh justru tahunya agak setelah sahur ya. Setelah sahur saya tahu kan. Artinya saya belum dapat kepastian siapa saja. Namun kalau dari kita ini cuma memastikan kita tunggulah ya. Kita tunggu. Biasanya kan dari KPK itu kan ada rilis resminya kan seperti apa ya kan.
Sementara Bupati, Wakil Bupati, dan Kadis PUPR sudah berada di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV, Rejang Lebong, Bengkulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim kemarau 2026 datang lebih awal di sejumlah wilayah Indonesia. Namun di Sumatera Selatan, kemarau diprediksi mulai terjadi pada akhir Mei hingga awal Juni. Meski tergolong normal secara periode, kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino dan pergeseran indeks dipole mode. Indikator El Nino yang kami pantau saat ini memang dari awal musim kemarau hingga akhir musim kemarau ini memang masih menunjukkan nilai El Nino ya. Jadi kami perkirakan memang cukup kering. Utamanya di Sumatera Selatan adalah kewaspadaan yang perlu ditingkatkan untuk potensi ancaman bencana kebakaran lahan dan hutan. Bijak menggunakan air bersih agar kita dapat menikmati air di musim kemarau ini yang cukup kering nanti. BMKG juga memprediksi puncak kekeringan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi ini meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk memastikan kesiapan jalur mudik, Polda Sumatera Selatan bersama Forkompinda Provinsi meninjau ruas tol Kapal Betung. Peninjauan dilakukan dari Talang Kelapa hingga Kayu Agung, meliputi kondisi jalan, rest area, serta sistem pengamanan. Dari hasil peninjauan, petugas akan memetakan titik rawan kemacetan serta menyiapkan penguatan pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Bisa akan kita simulasikan mana-mana titik yang sekiranya perlu kita amankan. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita semua bahwa Palembang punya kita semua, Sumatera Selatan adalah tanah kita, harus kita amankan. Jadi bumi Sriwijaya harus aman-aman baik. Kesiapan area istirahat, konektivitas antar ruas, dan penanganan darurat juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan ruas tol Kayu Agung siap digunakan secara optimal setelah perbaikan teknis di lahan gambut rampung dilakukan. Mudah-mudahan mengobati ini. Nah, terus ini lah jadi. Jadi tanggal 13 kakek ini dibuka untuk fungsional arus mudik dan arus balik. Tanggal 13 itu targetnya mulus berarti Pak? Mulus, layak dilalui dan mudah-mudahan tidak berkeluhan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret mendatang dengan volume kendaraan mencapai sekitar 21.000 unit. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mobilnya di mana, Kak? Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa, dan sampai jumpa.